Shalom semuanya, pada hari ini yang dimulai tentang mengenai persembahan. Saudara, persembahan merupakan hal yang sangat penting dan krusial dalam kehidupan kekristenan. Terkadang orang tidak menyadari bahwa di dalam persembahan sesungguhnya Tuhan memberikan sebuah kunci untuk kita dapat membuka berkat ilahi yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Jadi saat ini saudara, pada saat saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, please buka hati, kita mau belajar sama-sama walaupun mungkin saya nggak banyak bercanda hari ini, tetapi saudara saya mau untuk setiap kita betul-betul kencangkan ikat pinggang, buka hati untuk kita belajar sama-sama diperlengkapi karena saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan ini Tuhan ingin bawa kita mengalami kemerdekaan dalam finansial. Tuhan mau kita mengalami kemenangan demi kemenangan, kehidupan kita semakin diberkati oleh Tuhan. Saudara, saya akan ajak kita sama-sama melihat apa sih itu persembahan. Persembahan adalah apa yang seseorang berikan kepada Tuhan yang disembahnya. Jadi sesimpel itulah artinya persembahan. Persembahan adalah apa yang saudara berikan kepada Tuhan yang saudara sembah. Itu adalah persembahan. Di dalam hari ini secara khusus ingin dibagikan mengenai persembahan di dalam hal materi. Nah, apa itu persembahan materi? Persembahan materi adalah mengenai pemberian dalam bentuk harta atau uang dari manusia kepada Tuhan guna kepentingan kerajaan Allah di muka bumi ini. Itulah artinya pemberian atau persembahan materi. Saudara, di dalam waktu yang singkat ini, saya ingin bagikan 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah, apa sih sejarah persembahan di dalam Alkitab? Sejak kapan sih persembahan itu ada di dalam kehidupan orang percaya? Yang kedua adalah, mengenai apa saja jenis persembahan yang ada di gereja masa kini. Dan yang ketiga adalah, apa sih alasan Tuhan mengajar umatnya memberi persembahan? Saudara, ini juga hal yang sangat penting. Kenapa? Karena terkadang di dalam kehidupan bergereja, enggak semua orang Kristen, enggak semua orang percaya, mereka yang memberi persembahan, mereka ngerti kenapa mereka memberikan persembahan. Terkadang ada di antara orang-orang Kristen, ketika mereka berhari Minggu, mereka memberikan persembahan, ya mereka memberikan aja. Ya kenapa memberikan? Ya memang udah harusnya kayak gitu kali ya. Ya karena orang lain memberikan, ya saya jadi memberikan. Atau ada orang-orang yang justru tidak memberikan karena mereka nggak ngerti. Kenapa sih gue mesti kasih persembahan? Kalau enggak ya udah dong, nggak apa-apa dong. Ini yang perlu kita pahami hari ini. Sehingga saya percaya kebenaran ini akan memerdekakan kita. Dan bukan hanya memerdekakan secara spiritual, tetapi memerdekakan kehidupan kita dalam aspek-aspek kehidupan kita yang lainnya. Saudara, saya akan masuk pada sejarah persembahan dalam Alkitab. Sejak kapan sih sebetulnya persembahan itu ada di dalam Alkitab? Ternyata persembahan itu ada sejak zaman Kain dan Habel. Anak daripada Adam dan Hawa, manusia yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini. Di dalam firman Tuhan dikatakan, di dalam Kejadian 4 ayat 3, saudara bisa baca ini dengan suara yang kuat, 1, 2, 3. Alkitab mencatat pertama kali di mana manusia memberikan persembahan adalah dalam kisah Kain dan Habel. Tetapi sejarah itu menceritakan bahwa bukan hanya persembahan materi diberikan manusia kepada Tuhan yang disembahnya pada saat Kain dan Habel. Tetapi juga di zaman bangsa Israel yang diajarkan oleh Tuhan melalui Musa. Di dalam firman Tuhan kitab Ulangan, di sini disampaikan, kita temukan bahwa ternyata Tuhan mengajarkan orang Israel juga untuk memberikan persembahan materi kepada Tuhan. Saya akan bacakan di kalimat yang selanjutnya. Setiap orang harus membawa persembahan menurut kemampuannya sesuai dengan banyaknya rejeki. Ini berbicara mengenai materi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadanya. Nah, saudara, ternyata bukan sampai di zaman Israel, zaman Musa. Ternyata persembahan itu tercatat di dalam kehidupan orang percaya, yaitu di zaman Daud. Pada saat di zaman Daud, Mazmur 96 ayat 8 sampai 9, Tuhan juga mengajarkan orang Israel melalui Daud. Yaitu dikatakan demikian pengajarannya melalui Daud. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Pelataran di situ berbicara mengenai bait Allah. Jadi pada saat waktu di zaman Daud,
ternyata kita temukan sebuah sejarah mencatat bahwa orang percaya memberikan persembahan materi kepada Tuhan yang disembahnya. Ternyata saudara, bukan hanya di zaman Daud saja, tetapi juga di dalam zaman perjanjian baru, di mana Tuhan juga mengajarkan untuk orang-orang percaya memberikan persembahan kepada Tuhan. Yaitu di dalam 1 Korintus 16 ayat 2, terjemahan FIYH berkata, setiap hari Minggu, sebagian dari uang yang saudara peroleh selama seminggu, hendaknya saudara sisihkan untuk persembahan. Besarnya persembahan saudara bergantung pada jumlah penghasilan yang telah dikaruniakan Allah kepada saudara. Janganlah menunggu sampai saya datang, lalu baru berusaha mengumpulkannya sekaligus. Jadi saudara, ternyata kita melihat sejarah mencatat bahwa persembahan materi diberikan kepada Tuhan yang disembah itu juga ada di dalam perjanjian baru. Saudara, yang menariknya di sini adalah perkataan Paulus kepada jemaat pada saat waktu itu di Korintus. Dia berkata begini, setiap hari Minggu sebagian dari uang yang saudara peroleh selama seminggu hendaknya saudara sisihkan untuk persembahan. Saudara, ayat firman Tuhan ini salah satu yang menjadi dasar kenapa sampai dengan hari ini kita sebagai orang percaya memberikan persembahan kepada Tuhan di setiap ibadah kita di hari Minggu. Jadi kita tahu bahwa ternyata kalau kayak gitu kenapa orang Kristen setiap kali hari Minggu dia membawa persembahannya. Baik yang diedarkan maupun yang tidak diedarkan. Ada gereja-gereja yang tidak mengedarkan kotak persembahan atau kantong persembahan tidak ada yang diedarkan, hanya ditaruh di belakang, tapi ada juga yang ditaruh di depan. Anyway, tetapi kita melihat di mana ada sebuah budaya di dalam kehidupan orang percaya, di mana mereka memberikan persembahan kepada Tuhan yang disembahnya pada setiap hari Minggu, itu karena salah satunya didasari oleh firman Tuhan ini. Nah saudara, jadi hari ini kita sudah tahu bahwa ternyata berbicara mengenai memberikan persembahan materi kepada Tuhan yang kita sembah itu Yesus Kristus, itu bukan hanya ada di zaman sekarang, tetapi dari zaman dulu sekali sampai dengan sekarang, itu ada di dalam Alkitab dan kita pun menghidupi hal yang sama. Yang kedua adalah jenis persembahan yang ada di gereja masa kini. Yang pertama ada persembahan khusus, persembahan sukarela, persembahan persepuluhan. Apa sih bedanya persembahan khusus dengan persembahan sukarela? Nah, sebelum sampaikan bedanya, saya mau sampaikan samaannya dulu. Kesamaannya adalah persembahan khusus dan persembahan sukarela adalah persembahan yang diberikan nominalnya ditentukan oleh diri kita sendiri. Terserah-serah diri kita. Kita ingin memberikan berapa jumlahnya. Itu kesamaannya. Tapi perbedaannya adalah begini. Perbedaan antara persembahan sukarela dan persembahan khusus. Namanya juga sudah persembahan khusus. Artinya persembahan yang diberikan khusus untuk sesuatu. Misalnya contoh, persembahan yang kita berikan khusus untuk gedung. Di mana kita perlu untuk sewa menyewa gedung ini setiap tahunnya diperpanjang dan kita perlu lakukan itu. Nah saudara, itu persembahan khusus yang kita bisa berikan. Atau persembahan diakonia yang khusus untuk orang-orang tertentu. Nah saudara, atau juga adalah persembahan yang kita berikan sebagai mitra for. Kalau saudara ada yang terlibat sebagai mitra for di mana saudara memberikan khusus persembahan saudara untuk kegiatan menara doa pelajar yang diadakan melalui gereja ini untuk sekolah-sekolah di sekitar Jakarta Utara dan sekitar tempat ini. Ketika saudara menabur untuk for, berarti saudara tahu bahwa uang ini nanti akan dipakainya untuk kegiatan kegerakan menara doa pelajar. Saudara, itu adalah mengenai persembahan khusus. Nah persembahan sukarela itu dengan persembahan persepuluhan. Itu kesamaannya apa? Ada kesamaannya. Saya mau berikan kesamaannya dulu. Kesamaannya adalah begini. Persembahan sukarela dan persembahan persepuluhan kesamaannya adalah di mana penggunaan dananya itu sama-sama untuk mendukung, untuk mendanai kegiatan ibadah seperti hari Minggu. Setiap hari Minggu saudara ada namanya kebutuhan pendanaan dalam ibadah, ada juga yang namanya kegiatan operasional, baik itu operasional kantor, orang-orang yang bekerja di gereja secara penuh waktu, untuk kegiatan operasional di dalam pelayanan, untuk pemuritan, penggembalaan, untuk hal-hal yang lain saudara. Tentunya kegiatan operasional ini banyak banget. Ya, listrik lah, gedung lah, perbaikan lah, mungkin maintenance alat lah dan sebagainya. Saudara, itu semua memang membutuhkan dana. Tetapi kita ngerti sekarang bahwa ternyata persembahan sukarela yang saya berikan setiap hari Minggu dan juga persembahan persepuluhan yang saya berikan di setiap bulan, misalnya kita biasa lakukan
kita berikan di persembahan persepuluhan itu di minggu pertama. Di minggu pertama setiap bulan. Oh kita tahu bahwa persembahan persepuluhan itu digunakannya untuk keperluan itu ya. Untuk kegiatan operasional ya. Saudara, jadi kita ngerti itu kesamaannya. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau sukarela itu memang seperti tadi saya sudah sampaikan jumlahnya, nominalnya itu terserah masing-masing. Tetapi kalau mengenai persembahan persepuluhan itu jumlahnya sudah disampaikan, diajarkan, ditentukan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Salah satunya adalah di dalam kitab Malaki pasal 3 ayat 10. Itu dikatakan demikian. Bawalah persepuluhanmu seluruhnya ke rumahku. Jadi artinya adalah Tuhan memang sudah tetapkan bahwa ada sebuah persembahan yang jumlahnya itu sudah ditetapkan, yaitu adalah 1/10 dari jumlah penghasilan kita terima daripada Tuhan. Dan juga di sini dikatakan bahwa bawalah persepuluhanmu seluruhnya ke rumah Tuhan, ke rumahku rumah Tuhan. Rumah Tuhan zaman dahulu adalah berbicara mengenai bait Allah sebelum bait Allah diruntuhkan. Tetapi berbicara mengenai rumah Tuhan zaman masa kini adalah berbicara mengenai gereja sebagai rumah Tuhan. Kita sama-sama tahu bahwa gereja adalah merupakan rumah Tuhan. Sehingga kita juga mengerti bahwa ada persembahan yang memang kita bisa berikan kepada siapa aja, terserah kita. Ada juga persembahan yang memang kita perlu berikan kepada gereja, yaitu persembahan persepuluhan. Saudara, saya mau ajak kita juga melihat bahwa memang berbicara mengenai persembahan di luar persepuluhan kita bisa boleh bagikan kepada siapa aja sesuka hati kita melalui diri kita sendiri. Itu betul, tetapi saya hanya menyarankan adalah alangkah lebih baiknya kalau persembahan kita pun kepada seseorang kita bisa salurkan melalui gereja. Saudara, kenapa sih? Salah satunya adalah kebaikannya begini. Sehingga kita tidak jatuh di dalam dosa kesombongan. Kita tidak jatuh dalam dosa untuk mencuri kemuliaan Allah. Sebab kalau kita memberikan melalui tangan kita sendiri kepada seseorang, tanpa kita sadari kita merasa lebih up dibanding orang itu. Dan terkadang yang terjadi tanpa kita sadari ada timbul dalam hati kita sebuah hope, harapan. Hari ini saya bantu kamu ya. Nanti kalau satu saat saya mau minta tolong sama kamu, kamu jangan lupa ya. Kamu harus bantu saya. Walaupun kita nggak speak up itu, kita nggak ngomong itu. Tetapi di hati kita ada kerinduan seperti itu. Dan apa yang terjadi? Kalau ternyata orang itu ketika kita butuh pertolongan orang itu tidak bantu kita, ada timbul yang namanya kekecewaan. Kok dulu gue bantuin dia loh waktu dia lagi susah. Dia nggak inget ya waktu dia lagi susah-susahnya. Gue kayak apa bantu, kok sekarang kok dia nggak bantuin gue. Itu bahayanya kalau kita memberikan bantuan atau memberikan persembahan kita kepada seseorang secara langsung. Nah jadi saudara ini hanya saran. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa untuk persepuluhan itu memang harus kita bawa ke dalam rumah Tuhan, yaitu adalah gereja. Hal yang lainnya adalah firman Tuhan mengajarkan tentang persepuluhan di dalam Matius 23 ayat 23. Tuhan Yesus berkata demikian. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Jadi firman Tuhan ini juga bukan hanya untuk orang ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi juga untuk orang-orang yang munafik pada saat zaman waktu itu. Dikatakan demikian, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu apa? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Nah saya berikan garis bawahi, dikatakan demikian. Kata Tuhan Yesus, yang satu harus dilakukan, itu yang ama. Yaitu adalah memberikan persepuluhan. Dan yang lain juga jangan diabaikan. Yang lain itu apa? Yaitu adalah melakukan berbuat adil, berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa, dan tetap setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Itu juga jangan sampai kita abaikan. Jadi ketika Tuhan menyampaikan kedua hal ini, ketika Tuhan menyampaikan firman Tuhan ini, Tuhan menyampaikan kepada setiap orang-orang pada saat waktu itu dan juga kepada kita hari ini, adalah untuk kita harus bersikap adil, juga memiliki belas kasihan pada jiwa-jiwa, dan setia kepada Tuhan, tetapi kita juga harus memberikan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan yang kita sembah. Di dalam gereja mula-mula atau di dalam perjanjian baru, saudara, kalau kita temukan bahwa tidak lagi banyak kata persepuluhan itu dituliskan. Tidak seperti di dalam banyaknya perjanjian lama. Mungkin ada orang-orang berkata bahwa, kenapa ya? Kok bisa begitu? Apakah persepuluhan itu memangnya sudah tidak lagi diajarkan? Apakah persepuluhan itu sudah tidak lagi perlu untuk dilakukan? Memberikan persembahan persepuluhan itu tetap, bahkan itu bukan hanya diajarkan mengenai persepuluhan,
Tetapi melalui para rasul, mereka mengajarkan jemaat gereja mula-mula justru memberikan di atas daripada persepuluhan. Enggak cuma sekedar 1/10 dari penghasilan mereka, tetapi para rasul mengajarkan jemaat mula-mula untuk mereka memberikan all out daripada apa yang mereka sanggup untuk mereka berikan. Karena ada orang-orang yang bisa memberikan lebih daripada 1/10, ada orang-orang yang hanya bisa memberikan 1/10. Atau ada juga orang-orang yang memang belum mampu, seperti orang yang tidak punya penghasilan apa-apa, tidak punya pekerjaan apapun. Itu juga memang ada berbagai macam orang. Tetapi Rasul Paulus dan rasul-rasul yang mengajarkan justru mereka mengajarkan untuk orang percaya jemaat gereja mula-mula memberikan lebih daripada persepuluhan. Oleh karena itu kata persepuluhan gak lagi dipakai sebagai sebuah standar untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, kita ngerti hari ini bahwa itulah sebabnya kenapa persepuluhan enggak lagi sering untuk dituliskan di dalam perjanjian baru. Tetapi bukan berarti memberikan persembahan kepada Tuhan itu tidak diajarkan. Saya yakin itu terus juga diajarkan sehingga kita bisa melihat gaya hidup jemaat gereja mula-mula, mereka itu all out di dalam memberikan persembahan mereka kepada Tuhan yang mereka sembah untuk bahkan melebihi daripada 1/10. Di dalam Alkitab dikatakan di dalam kisah pasal 4 ayat 34 sampai 35, firman Tuhan berkata demikian. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Garis bawah itu. Kok bisa ya? Saudara bisa perhatikan, jemaat gereja mula-mula perkembangannya sangat luar biasa, ekspansif. Sangat masif sekali perkembangannya. Penginjilannya masif, begitu banyak orang keselamatan terjadi di mana-mana. Sehingga jumlahnya di dalam waktu hitungan hari atau bahkan dalam waktu yang singkat, 3.000, 5.000. Cepat sekali pertumbuhannya. Tetapi kok bisa dibilang bahwa tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka? Why? Berarti ada pendanaan dong. Karena kan di zaman dulu dan zaman sekarang sama-sama tetap ada orang susah. Kenapa? Dikatakan bikin, karena semua orang yang punya tanah, saya ulang, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Jadi ternyata kita temukan bahwa sebuah kehidupan yang memberi persembahan kepada Tuhan yang mereka sembah itu sangat luar biasa. Jauh di atas daripada persepuluhan. Oleh karena itu kita nggak lagi temukan persepuluhan di perjanjian baru. Karena standarnya mereka dalam memberikan persembahan kepada Tuhan itu udah di atas persepuluhan. Nah jadi hari ini kita ngerti itu. Dan saudara, yang menariknya adalah kalimat ini. Mungkin ada orang yang berkata, loh kok mereka letakkan di depan kaki para rasul-rasul? Mereka nggak bawa itu ke gereja loh. Tadi kan firman Tuhan bilang bawalah kepada rumahku, kepada rumah Tuhan atau kepada gereja. Kok ini nggak dibawa ke gereja? Ini dibawanya ke kaki para rasul-rasul. Saudara, perlu kita ingat bahwa pada saat zaman dahulu, jemaat gereja mula-mula itu baru terbentuk. Gereja itu belum seperti sekarang. Ada gedung gereja yang dimana kita bisa beribadah. Zaman dahulu gedung untuk beribadah itu yang ada hanya sinagog. Sinagog itu adalah rumah ibadat agama Yudaisme miliknya orang Israel. Saudara, pada saat waktu itu gereja belum ada seperti sekarang. Sehingga nggak mungkin mereka bisa membawa persembahan mereka termasuk persepuluhan mereka yang mereka mau bawa kepada Tuhan, itu mereka bawa ke gedung gereja. Gak ada gereja. Sehingga mereka memberikan itu kepada kaki para rasul. Di mana rasul-rasul pada saat zaman waktu dulu adalah mereka merepresentatifkan tentang mengenai gereja Tuhan atau pemimpin umat. Saudara, sehingga mereka memberikannya kepada para rasul. Jadi hari ini saudara gak perlu bawa kepada kaki para rasul. Atau juga saudara tidak perlu bawa persembahan saudara kepada misalnya kepada pemimpin gereja. Saudara bisa memberikan langsung kepada gereja. Saya pun gak tahu, Pak Santo juga gak tahu. It's okay. Saudara, kenapa? Karena ini yang nanti saya mau sampaikan bahwa dalam kita memberikan persembahan, kita perlu bukan hanya mengerti why-nya. Kenapa sih saya perlu memberikan persembahan kepada Tuhan yang saya sembah? Kenapa sih Tuhan itu mengajarkan umatnya untuk kita memberikan persembahan kepada Dia yang kita sembah? Dan kita juga perlu mengerti selain itu, yaitu adalah sikap hati kita di dalam kita memberikan persembahan. Harusnya seperti apa? Saudara, sebelum kita masuk lebih jauh, saya akan bagikan mengenai alasannya dulu. Apa sih alasannya Tuhan mengajar umatnya memberikan persembahan kepada Dia yang kita sembah? Saudara, yang pertama adalah alasannya kenapa kita perlu memberikan persembahan adalah untuk membentuk karakter kita menjadi serupa Kristus. Salah satu karakter Kristus adalah karakter yang tahu berterima kasih, tahu ucap syukur atas segala berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita.
hari ini saya ajak kita sama-sama mengerti bahwa Tuhan mau ketika kita mengerti bahwa ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, itu sedang membentuk karakter kita menjadi karakter yang tahu berterima kasih. Di dalam kehidupan budaya kita manusia aja, kita juga belajar dan kita mengajar anak-anak kita, mengajar orang lain untuk juga tahu berterima kasih, bukan? Misalnya contoh, ketika ada orang yang tolong kita, minimal kita berkata, thank you. Ketika ada orang yang lain lebih baik lagi misalnya, ketika ada orang kasih makanan, maka kita belajar, dia baik banget kirimin saya makanan terus, saya mesti belajar berterima kasih dong. Yaitu kita ngapain? Kita kirim juga makanan kepada dia. Sebagai apa? Tanda terima kasih, tanda ucapan syukur buat kebaikannya dia. Saudara, itu dalam manusia aja kita belajar tentang itu. Dan kita ngajarin keluarga kita, anak-anak kita, jangan jadi orang bokamsia. Tapi kita orang yang belajar untuk mengerti bagaimana kita berterima kasih. Jadi ketika Tuhan mengajar kita untuk mengapa kita perlu memberikan persembahan, supaya kita menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Dia yang telah mempercayakan berkat bagi kita sampai dengan hari ini. Yang selanjutnya adalah supaya iman kepada Tuhan semakin kuat. Apa hubungannya Pak? Iman semakin kuat dengan memberikan persembahan. Begini, ketika kita belajar untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan yang kita sembah, maka kita sedang melatih otot iman rohani kita menjadi semakin kuat. Yaitu adalah kita belajar semakin mengandalkan Tuhan. Belajar semakin mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bahwa dia sanggup memelihara kehidupan saya. Dia sanggup memberkati saya bukan hanya hari ini. Tetapi juga dia sanggup memelihara kehidupan saya sampai hari ke depan. Itulah kita bagaimana Tuhan itu ingin untuk supaya kita belajar memberikan persembahan. Yang ketiga adalah agar kita tetap cinta Tuhan bukan uang. Saudara, cinta akan uang ini dalam 1 Timotius 6 ayat 10 memang dikatakan sangat berbahaya. Kenapa? Karena dikatakan akar dari segala kejahatan adalah cintakan uang. Ketika seorang dicintakan uang, dia akan rela melakukan segala kejahatan yang tidak pernah dapat dibayangkan oleh manusia pada umumnya. Saudara, bayangkan betapa bahayanya ketika seorang cintakan uang. Bahkan dikatakan 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan oleh karena memburu uang, iman mereka menjadi menyimpang. Enggak lagi percaya kepada Tuhan, tapi percayanya kepada uang. Enggak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi yang mereka andalkan adalah uang. Bahkan dia akan mengalami banyak penderitaan dalam kehidupan mereka. Saudara, hari ini Tuhan mau untuk kita belajar, untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan adalah supaya kita menjadi orang-orang yang tetap mencintai Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Firman Tuhan Lukas pasal 12 berkata demikian, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi saudara, ketika kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita sedang belajar untuk menjaga cinta kita kepada Tuhan, bukan kepada uang. Yang selanjutnya adalah berkontribusi bagi kerajaan Allah di muka bumi ini. Ketika kita diminta Tuhan untuk belajar memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai pribadi yang kita sembah. Saudara, Tuhan mau melatih kita, membentuk kita justru menjadi rekan sekerjanya Tuhan di muka bumi. Untuk membangun kerajaan Allah di muka bumi. Gereja memang menjadi institusi di mana menjadi wadah di mana kegerakan pelayanan, kegerakan pemuritan untuk membangun kehidupan orang-orang percaya melalui ibadah, melalui pemuritan, melalui penggembalaan. Memang gereja menjadi pusat di mana kita semuanya terlibat di dalam pelayanan itu. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa seluruh kegiatan pekerjaan pelayanan yang dikerjakan oleh gereja, contohnya ibadah seperti hari ini, atau juga mungkin ibadah-ibadah yang lain, atau juga di dalam pelayanan pemuritan, pengembalaan, dan lain sebagainya, di dalam operasional gereja, maka dibutuhkan yang namanya dana. Dan dana itu bukan untuk keperluan, si Anu buat dia memperkaya diri. Bukan, sama sekali di tempat ini kita tidak lakukan hal yang seperti itu. Di tempat ini semua transparan, saudara. Ada beberapa orang yang memang Tuhan percayakan untuk tahu di mana ini dananya larinya kemana, pakai buat siapa. Dan itu juga perlu yang namanya akuntabilitas. Oleh karena itu saudara, kita perlu ngerti bahwa ternyata di dalam kita memberikan persembahan itu, kita sedang berkontribusi dalam membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan saudara, hal yang lainnya adalah untuk mengalami janji berkat dan perlindungannya Tuhan. Saudara, ketika kita memberikan persembahan, kenapa sih kok Tuhan mau mengajar kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan yang kita sembah? Alasan yang lain adalah untuk supaya kita ngalamin berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan. Kita baca dulu firman Tuhan ya dalam kitab Malaki 3 ayat 10. Saudara, saya minta tolong saudara bisa bantu baca sama-sama dengan suara yang kuat. 1, 2, 3.
Oke. Saudara mungkin berkata gini, itu tidak akan membiarkan serangga merusak hasil bumi. Saya bukan petani, saya nggak pernah berkebun. Pohon-pohon anggurmu akan syarat buahnya, nggak pernah punya pohon anggur. Ini bukan berbicara tentang itu, ini berbicara mengenai covering. Ini berbicara mengenai perlindungan Tuhan. Ketika pada saat, kenapa Tuhan ingin untuk kita mengerti untuk apa sih alasannya Tuhan itu kalau ngajarin kita untuk berikan persembahan sukarela, persembahan khusus, persembahan persepuluhan. Karena Tuhan ingin untuk supaya kita diberkati oleh Tuhan. Saya taruh ini di poin yang paling terakhir, kenapa? Karena saya tidak mau ini menjadi fokus utama. Sebab seringkali orang sikap hatinya menjadi salah karena faktor ini. Apalagi kalau dengar 30, 60, 100 kali lipat diberkati. Orang terima berkat sembari ngitung kalkulator di atas kepala. Itu kadang-kadang seperti itu kan. Maka itu saya taruh paling belakang. Tetapi ini bukan berarti ini adalah kebenaran. Ini adalah kebenaran saudara. Hal yang saya mau sampaikan adalah begini. Dalam kehidupan saya pribadi bersama dengan istri. Sejak waktu saya bertobat, terima Tuhan Yesus dan pada saat saya lahir baru tahun 93. Pada saat waktu itu, sejak waktu itu sampai dengan hari ini, saya belajar untuk komit di dalam memberikan persembahan persepuluhan. Bukan hanya persembahan sukarela, persembahan khusus. Tapi persembahan persepuluhan. Dan istri saya juga lakukan hal yang sama. Sampai dengan hari ini, sampai dengan hari ini. Ya apa yang saya mau ceritakan, satu hal saya mau sampaikan begini. Ketika pada saat saya melakukan bersama istri, sama sekali saya tidak mau mengiming-iming tetapi saya ingin menyampaikan kesaksian berdasarkan kebenaran. Apa firman Tuhan adalah kebenaran dan ketika saya menghidupinya, saya mengalaminya. Apa yang saya alami? Saudara, saya mengalami di mana tingkap-tingkap langit itu dibukakan. Saudara, saya mengalami justru juga pada saat masa-masa sulit di mana Tuhan melindungi saya dari segala resesi. Tuhan mengcovering saya, Tuhan melindungi saya dari padang gurun. Pada saat walaupun mungkin saya bisa aja dari padang gurun, tetapi di situ pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan menyertai kami. Ini yang saya mau ceritakan. Ini adalah kebenaran. Memang saya tidak mau saudara terdorong untuk memberikan persembahan kepada Tuhan dengan dasar ini. Tetapi inilah sebuah kebenaran yang harus disampaikan. Hal yang lain, saya mau sampaikan selanjutnya. Dikatakan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sampai ke 8. Kita tolong saudara baca dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Yes. Amin. Ada dua hal yang perlu kita ingat ketika kita memberikan persembahan dan Tuhan memberkati kita. Ingatan yang pertama yang harus kita ingat terus di kepala kita, di hati kita. Yang pertama adalah Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita. Tuhan sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita bahkan lebih daripada sekedar cukup. Itu yang pertama. Yang harus kita ingat yang kedua adalah yang ini. Dengan begitu kamu lebih mampu lagi melakukan hal-hal yang baik. Ingat terus di kepala kita. Ketika Tuhan memberkati saya harus ingat bahwa semua berkat itu bukan hanya untuk diri saya sendiri. Bukan buat saya makan sendiri, bukan untuk saya memperkaya diri sendiri. Tetapi saya harus ingat, Tuhan percayakan itu supaya saya lebih mampu lagi melakukan hal-hal yang baik. Melakukan hal yang baik itu apa? Menolong orang lain, memberkati orang lain, berkontribusi bagi kerajaan Allah. Itu yang Tuhan mau kita ingat. Nah, ini yang perlu kita harus sama-sama. Nah, pahami. Nah, saudara, saat ini sebelum saya menutupnya, saya mau ajak untuk kita mengerti bahwa Tuhan bukan hanya mau kita mengerti apa alasannya, kenapa Tuhan mengajari kita untuk memberikan persembahan persepuluhan. Tetapi seperti tadi saya bilang, Tuhan juga mau kita ngerti bahwa untuk kita harus punya sikap yang benar di dalam kita memberikan persembahan. Jangan sembarangan. Pak, maksudnya nggak sembarangan bagaimana, main asal gabruk aja begitu. Bukan, tetapi berbicara mengenai sikap hati. Tuhan mau kita belajar mengerti untuk mengapa sih saya perlu memberikan persembahan kepada Tuhan yang saya sembah. Oke, kita udah ngerti sekarang. Semua itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Yang pertama, karakter kita diubahkan menjadi karakter Kristus. Tahu berterima kasih. Yang kedua, iman kita menjadi semakin kuat. Yang ketiga, cinta kita tetap kepada Tuhan. Yang keempat, kita menjadi rekan sekerja Tuhan, berkontribusi dalam kerajaan Allah. Yang kelima, saya diberkati Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Itu alasannya. Tetapi bukan hanya alasan yang kita harus mengerti, tetapi kita juga harus belajar dalam memberi persembahan dengan sikap hati yang benar. Artinya begini, ketika kita memberikan persembahan, kita mau supaya apa yang menjadi alasan kenapa Tuhan mengajari kita untuk memberikan persembahan,
Itu satu kita boleh alami. Dan supaya kita bisa alami semua alasan kenapa Tuhan mengajar kita memberikan persembahan, maka kita harus memberikannya dengan sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar itu seperti apa? Nah, sikap hati yang benar. Yang pertama, hati kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Setiap kali saudara membawa persembahan saudara untuk Tuhan, entah itu persembahan sukarela, persembahan khusus atau persembahan persepuluhan, setiap kali saudara memberikan persembahan itu, tanamkan di hati. Tuhan, saya memberikan persembahan saya ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Tanamkan itu di hati. Jangan saudara dengan Tuhan, saya berikan persembahan ini supaya Tuhan ingat ya rumah kontrakan saya bisa lunas bulan ini. Bukan, jangan kayak gitu. Tetapi Tuhan, saya ingin memberikan persembahan ini karena saya cinta Tuhan. Saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Maka itu saya berikan persembahan ini. Miliki itu. Saya kasih contoh untuk Nuh. Nuh seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan. Maka itu kita perlu belajar dari dia. Bagaimana ketika dia memberikan persembahan. Dikatakan demikian. Kitab Kejadian pasal 8 ayat 20. Nuh mendirikan sebuah mezbah untuk Tuhan. Dia mengambil seekor daripada tiap-tiap jenis burung dan binatang yang halal. Lalu di atas mezbah itu. Dia mempersembahkan semuanya sebagai korban. 1, 2, 3 katakan. Nuh, dia memberikan persembahan. Bukan begini. Tuhan jangan sampai ada erbah lagi ya. Celaka nih kalau ada lagi nih. Bukan itu. Dia memberikan persembahan kepada Tuhan karena dengan hati untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita punya itu. Yang kedua, seperti apa sih sikap hati yang benar dalam kita memberikan persembahan? Yang kedua adalah dengan sukacita dan kerelaan hati. Kita harus memberikan persembahan kita tuh dengan rela hati, dengan lapang hati, dengan sukacita, jangan cembetut, jangan saudara. Perlu kita mengerti bahwa kita perlu untuk memberi dengan sikap hati yang benar. Firman Tuhan ini berkata demikian, ayat yang tadi dikatakan bahwa hendaklah kalian masing-masing memberi dengan sukarela, bukan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan senang hati. Jadi saudara, inilah sikap hati yang benar yang Tuhan mau ketika kita memberi persembahan kita. Buat siapa sih? Buat saudara juga. Kenapa kita jangan memberi dengan sedih atau memberi dengan paksaan? Dengan kata lain dengan sikap hati yang salah. Kenapa saudara? Karena itu akan membuat kita kehilangan sesungguhnya berkat yang Tuhan sediakan melalui persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Sikap hati yang salah itu seperti apa sih contohnya saudara? Keluarkan 3-3-nya aja deh cepat. Yang pertama adalah memberi persembahan sebagai umpan pancing. Ini sikap hati yang salah. Tahu umpan pancing? Umpannya cacing, harapannya dapatnya tenggiri. Kayak gitu kan? Kan kakap kayak gitu kan? Itu adalah sikap hati yang salah. Kenapa? Kita jangan memberi dengan sikap hati begitu. Kalau gue beri nanti gue dapat apa? Kalau gue kembalikan perpuluhan gue dapatnya apa? Kalau gue berikan persembahan ini, gue dapatnya apa? Kalau gue berikan persembahan khusus buat gereja, gedung gereja, dapat gue apa? Jangan saudara. Kalau kita punya sikap hati itu memberi seperti umpan pancing, maka kita akan jatuh dalam dosa yang namanya dosa keserakahan. Kehidupan kita gak akan pernah bisa bahagia. Kenapa? Karena kita gak akan pernah bisa merasa cukup. Itu yang terjadi. Kita akan jatuh dalam namanya cintakan uang. Uang menjadi berhala. Artinya Tuhan bukan lagi jadi Tuhan buat hidup kita. Tetapi uang itu menjadi Tuhan dalam kehidupan kita yang kita andalkan. Ketika itu tidak dapat, kita jadi kecewa, marah dan sebagainya. Sikap hati yang salah. Yang pertama, persembahan sebagai umpan pancing. Yang kedua, persembahan untuk pamer, untuk supaya dilihat orang. Jangan saudara. Maka itu saudara ketika saudara memberikan persembahan, bahkan ketika nggak ada yang tahu, itu akan melindungi diri saudara. Lindungi dari apa? Dari dosa kesombongan, dosa mencuri kemuliaan Tuhan. Bukan buat siapa-siapa. Maka itu penting untuk kita punya sikap hati yang benar dalam memberi. Nah, saudara yang terakhir adalah memberi persembahan. Jangan ini sikap hati yang salah karena rasa takut. Takut itu dari iblis. Takut itu bukan dari Tuhan. Dan saudara, lawan dari takut itu bukannya berani. Lawan dari takut itu adalah iman. Jadi kalau saudara memberi dengan rasa takut, saudara sedang membunuh iman saudara kepada Tuhan. Saudara tidak punya iman, saudara nggak bisa bertumbuh. Pertumbuhan rohani saudara nggak berkembang. Saudara nggak bisa belajar percaya, saudara nggak bisa punya iman yang kokoh kepada Tuhan pada saatnya. Saudara dan juga bahkan ini, ketika saudara memberikan dengan rasa takut, saudara takut nggak diberkati, takut kena kutuk. Oh ada orang-orang kayak gitu, berikan persembahan, kenapa? Waduh takut kena kutuk, jangan. Kita memberikan persembahan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah saudara, jadi kenapa kalau kita memberikan dengan rasa takut, kita bukan hanya akan memberikan dengan terpaksa, tetapi hubungan kita sama Tuhan itu gak bisa dekat.
Saudara bisa dekat gak sama orang yang saudara takut? Takutnya itu bukan berarti begini loh saudara. Kita hormat akan Tuhan itu perlu. Kita harus takut akan Tuhan dan berarti hormat sama Tuhan. Tapi kalau kita takutnya diberkati, takut dikena kutuk dan sebagainya. Please, jangan. Kita tidak memberikan persembahan karena itu. Kita harus memberikan persembahan karena sikap hati yang benar. Yaitu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua, dengan hati yang rela dan sukacita. Yang setuju katakan uhuy. Kurang kuat. Yang setuju katakan amin. Lebih kuat. Mantap, tepuk tangan bagi nama Tuhan.